datang anak Papua yang sedang berupaya untuk meloloskan proposal diplomasi ke dalam sidang PBB berbasis pada fasilitas sosial media yang dia peroleh langsung datanya dari hutan-hutan di Papua. Sementara diplomat kita di sidang PBB itu hanya memakai informasi yang sudah diedit untuk kepentingan menjaga stabilitas. Jadi dari situ kita lihat bahwa narasi Papua itu tiba di forum-forum internasional dalam bentuk yang real time. Data, analisis, issues. Sementara diplomat kita harus berjenjang laporan dari Papua di edit dulu di desk tentang Asia Pasifik misalnya, baru wakil menteri kasih disposisi panjang. Jadi dari sudut itu kita lihat bahwa pertandingan naratif kalah karena red tape birokrasi. Satu hal yang langsung kita tahu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang Papua dan potensi penyelesaian itu, pertama-tama ada kejujuran untuk menyebutkan informasinya apa tuh, datanya apa. Kadang-kadang data Papua itu tiba di Jakarta, dia udah post factum. Gak ada lagi urgensinya di situ kan. Tetapi Jakarta selalu melihat bahwa Papua ini sebagai biang masalah. Sementara bagi Papua, ya kami biang masalah. Tapi masalah utamanya ada di meja-meja para menteri di Jakarta. Hal yang bisa kita duga secara samar-samar tuh. Nah saya balik pada apa sebetulnya jalan pikiran Jakarta terhadap Papua. Nggak ada jalan pikirannya. Saya ditemani oleh staf khusus presiden. Saya pengkritik presiden, bukan pengkritik staf khususnya. Jadi sekali lagi, kalau kita bahas soal ini secara detail, kita mesti menghidupkan ingatan sejarah tentang keadaan antropologi negeri ini. Kira-kira di awal kemerdekaan saya baca satu testimoni dari Perdana Menteri pertama kita, Sultan Syahrir. Satu waktu Sultan Syahrir mungkin naik pesawat kecil, pada waktu itu belum ada jet seperti sekarang. Dia lihat dari ketinggian tertentu wilayah Indonesia Timur, Ambon, Papua, mungkin sebagian Sulawesi, dan dia mengambil kesimpulan bahwa kita sudah menghasilkan republik, tetapi feeling dia ini, kata Sultan Syahrir, sepertinya ini yang ada di bawah saya bukan republik, tapi kumpulan komunal yang kelihatannya tidak bisa dikoneksikan melalui pikiran-pikiran rasional. Jadi dari awal sebetulnya kondisi antropologi kita atau politik antropologi kita tidak memungkinkan kita saling memaksakan kehendak. Kan itu dasarnya tuh. Dari awal kita hidup di dalam ontologi perbedaan. Nah kesalahan negara dari awal adalah menganggap bahwa ontologi itu tidak ada. Kalau kita bilang majmu artinya karena kita beragam maka diperlukan persatuan. Karena ada keragaman diperlukan persatuan. Istana, negara membalik. Demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Kan itu narasi yang terbalik kan. Sila persatuan Indonesia dasarnya karena kita beragam diperlukan persatuan. Pak Jokowi kurang paham soal itu. Kita harus bersatu, oke? Karena itu tidak boleh ada perbedaan. Loh, perbedaan itulah yang mendasari diucapkannya kemerdekaan. Perbedaan itulah yang mendasari kenapa kita bersahabat. Orang yang bersahabat itu bukan karena dia punya perspektif, justru karena ada perbedaan dia bersahabat. Jadi sekali lagi kalau kita anggap bahwa bagaimana mungkin ada harmoni
Padahal ada perbedaan-perbedaan. Lo justru karena ada perbedaan diperlukan harmoni. Jadi narasi yang dikembangkan itu dimanipulasi hanya untuk kepentingan sensasi headline. Sudah bersatu, apa dasarnya bersatu itu? Jumlah uang APBN, APBD yang digelontorkan atau kehangatan berwarga negara, itu masalahnya tuh. Nah ini membutuhkan, bukan sekedar membutuhkan, tapi ada satu imperatif kebutuhan dasar yang harus dijaga, yaitu local wisdom, hak masyarakat adat. Potensialnya ada di situ tuh. Satu waktu saya beberapa bulan lalu saya ke Australia, bicara tentang kehidupan masyarakat adat di situ. Masyarakat adat, masyarakat asli di situ, teman-teman aborigin, dibuatkan perumahan oleh pemerintah daerah supaya terlihat bahwa mereka hidup dengan kebercukupan. Hari pertama, rumah-rumah itu dihuni oleh masyarakat aborigin. Hari kedua, jendelanya dibongkar karena mungkin kepanasan. Lalu Pemda bilang masuk lagi tuh. Oke, dia masuk lagi. Hari ketiga, dia tidur di rumah itu, tapi atapnya dibuka tuh. Kenapa? Karena bagi mereka, human being aborigin ini, tidur pulas itu artinya memandang langit, bukan memandang plafon. Alam memberikan kemewahan, tetapi pemerintah menafsirkannya sebagai kebutuhan infrastruktur. Ya, infrastruktur dia adalah ekologinya. Ekologi adalah infrastruktur dari masyarakat adat. Yang kedua, Indonesia memaksakan model ekonomi efisiensi homo economicus berlaku sampai ke masyarakat adat. Boleh nggak ada market ekonomi? Boleh. Untuk apa? Untuk mengetahui efisiensi kebijakan diperlukan sinyal pasar. Market ekonomi dibutuhkan untuk kepentingan teknokratik. Tetapi yang terjadi sekarang, market ekonomi itu dilebarkan sayapnya masuk ke masyarakat adat, lalu menjadi market society. Semuanya dihitung sebagai komoditas. Jadi ada value yang hilang waktu kita berpikir bahwa semua masyarakat harus dianggap sebagai konsumen. Ekonomi pasar hanya berhenti di situ. Homo economicus, bukan homo ecologicus. Jadi kondisi-kondisi ini yang memungkinkan tidak nyambung antara narasi untuk menghidupkan perbedaan dan narasi untuk memaksakan persatuan. Konsekuensinya panjang. Coba kita lihat misalnya keadaan Papua hari ini dan kita hubungkan dengan perubahan politik dunia itu. Kemarin Inggris, pemilu di Inggris dimenangkan oleh Partai Buruh. Artinya perspektifnya adalah anti kapitalis. Perspektifnya adalah sosialis tuh. Partai Buruh ideologinya sosialistis. Prancis dan Jerman 3-4 hari kemudian melakukan pemilu dan yang menang adalah partai-partai kiri. Apa impactnya bagi Papua? Oh, nggak ada, itu kan di Eropa. Jadi sempit cara melihatnya. Coba saya beritahu satu impact. Ada berita kemarin, 2 perusahaan besar di Prancis dan Jerman membatalkan MOU untuk investasi di Halmahera, di Maluku Utara. Besar betul investasinya di industri ekstraktif nikel pasti di situ. Saya baru pulang dari Eropa. Saya berdiskusi dengan anak-anak muda Eropa dan anak muda Indonesia di sana. Jadi saya mendeteksi bahwa 2 perusahaan ini pasti akan diboikot produknya, akan dipersoalkan di dalam parlemen, dalam sistem hukum Uni Eropa, karena mendeteksi bahwa kalau masuk di industri ekstraktif Indonesia
Itu artinya kejahatan lingkungan. Dan dunia sekarang sedang menyusun satu sistem hukum baru yang akan memproteksi setiap orang yang mengucapkan pembelaan pada lingkungan tanpa perlu masuk pengadilan dulu. Prinsip yang sama juga dipakai dulu di Amerika. Begitu ada seorang perempuan menyatakan diri diperkosa, mengalami sexual harassment, tanpa perlu periksa dulu, proteksi dia dulu tuh. Karena dianggap bahwa patriarkisme itu udah berlangsung berabad-abad. Sementara suara perempuan itu ditenggelamkan oleh sistem patriarki. Nah itu kita belajar juga di dalam paradigma yang sama, alam itu, lingkungan, ekologi, sama statusnya dengan perempuan. Yaitu dinomor duakan. Sekarang berubah paradigma bahwa kita tidak lagi bicara tentang nasib Papua, nasib Kalimantan, nasib planet bumi. Kekhawatiran itu ada di Eropa hari-hari ini. Dan seminggu lalu saya masih rasakan itu bahwa di Eropa panasnya itu gila-gilaan sekarang, 43 derajat. Belum pernah terjadi situasi panas itu terus-menerus berimpact pada tuntutan supaya politik Eropa itu harus memperhatikan lingkungan. Jadi tetap ada koneksi antara apa yang terjadi di dalam perubahan paradigma di Eropa dan apa yang akan berlangsung di Papua misalnya. Mereka yang studi ekologi akan mengatakan bahwa kenaikan panas di Eropa itu juga berimpact pada jatuhnya hujan salju di sekeliling Carthage. Dan itu akan berlangsung lebih parah lagi. Karena kita dihidupkan oleh satu prinsip, only one earth, hanya satu bumi itu. Jadi kita mesti membaca juga problem Papua ini di dalam problem ekologi global. Di Papua ada 37 juta hektar hutan, 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2.000 unggas, ada 20.000 jenis insek, 6.000 mamalia. Saya cukup hafal di luar kepala tuh. Dan 400 masyarakat adat. Apakah mereka yang memiliki hak untuk protes tidak boleh mengucapkan hal kegelisahan mereka dan harus menunggu wartawan asing untuk membuka problemnya? Informasi yang akan sama yang dibuka oleh wartawan asing dan dibuka oleh wartawan Indonesia, seandainya wartawan Indonesia tidak dihalangi untuk mengetahui data paling mikro di Papua. Jadi narasi itu, narasi untuk memerdekakan manusia, terhambat, tersumbat karena arogansi Jakarta. Setiap kali ada problem, ya udah itu separatis, itu kekerasan segala macam. Apa yang dikirim alat-alat kekerasan, bukan filsafat ekologi, bukan filsafat humanisme, bukan sosiologi. Jadi narasi-narasi ini yang saya kira membuat juga kayak gereja frustrasi. Mau ngapain gereja tuh? Ngutip-ngutip ayat Bible boleh aja, tapi lama orang bosen dengar ayat yang sama dari minggu ke minggu tuh, nyanyian yang sama dari hari ke hari. Nah situasi ini juga membuat frustrasi karena orang ingin ada satu keterangan bahwa kalau dibuka percakapan, tidak ada yang mendominasi percakapan itu untuk memungkinkan timbulnya narasi baru, untuk menghasilkan a new kind of paradigm itu. Jadi sekali lagi ini forum semacam ini upaya untuk menggeser paradigma dari paradigma represif, bahkan paradigma persuasif yang di dalamnya ada monopoli, ke paradigma kesetaraan. Karena kalau Jakarta bilang ini persuasi, ya persuasi dalam upaya untuk memenangkan komunikasi itu. Padahal bukan memenangkan komunikasi, tapi kesetaraan argumen. Jadi saya mendeteksi itu sebagai orang yang bertahun-tahun, beberapa teman saya riset di FISIP UI, riset di LIPI waktu itu tentang kondisi Papua dan masih sama intinya tuh. Jadi apa yang sebetulnya jadi problem dasar kita? Ketidakcukupan grammar untuk menghasilkan pembicaraan yang setara tuh. Selalu itu intinya tuh. Nah trade off itu, kesenjangan itu akhirnya dimanfaatkan oleh mereka yang berupaya untuk mengambil untung dari ketegangan-ketegangan rasial, ketegangan-ketegangan ethnicity di tanah Papua. Karena itu masalahnya kan.
Jadi sekali lagi, mungkin nanti dalam diskusi saya bisa perdalam. Jadi saya mau ringkas dulu bahwa jumlah argumen yang dihasilkan oleh Papua tidak cukup untuk menghalangi jumlah sentimen yang sedang diproduksi di Jakarta.